لعل رحمة رب حين يقسمها فأتي على حسب العصيان بالكيسان يا ربي بالمصطفى والرضا لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا قلوب العارفين ويوفقنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين ونقص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ محمد علي الصابوني أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعطينا درجاته في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم إلى أرواح المؤسس هذا المسجد من المتمتعين والمتصدقين ومن بنى عليه ومن واقف بهذا المسجد أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatidzah, para hujjaj, para sepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis taklim Masjid Jami' Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak
Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri karena dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir, yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-281. Ya, ayat yang ke-281 yaitu pada halaman 176 baris ketiga dari atas, ya. Halaman 176 baris ketiga dari atas, ada di sebelah kanan paling pinggir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ay ihzaru yawman satarji'una fihi ila rabbikum summa tuwaffa kullu nafsin hisabuha wa antum la tuzlamun. Wa qad khatamat hadhihi al-ayah al-karimah bihadhihi al-ayah al-jami'ah al-mani'ah allati kanat akhiru ma nuzila minal Qur'an wa binuzuliha inqata'al wahy wa fiha tadhkirun al-ibad bizalikal yawm al-'asib asy-syadid. Qala Ibnu Katsir hadhihi al-ayah akhiru ma nuzila minal Qur'an al-'azim wa qad 'asha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha tis'a layalin thumma intaqala ila rafiqil a'la wallahu a'lam. Pada ayat yang ke-281 ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan ya kepada kita manusia, yang mana di sini Allah katakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Takutlah atau peliharalah dirimu ya pada suatu hari yang dimana kita semua ini akan diapain? Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita harus ada rasa takut kalau nanti suatu saat kita ini bakal diapain? Dikembalikan kepada Allah atau kembali kepada Allah, ya. Kan dalam Al-Qur'an Allah katakan minha khalaqnakum wa minha nu'idukum. Ya, tuh. Minha khalaqnakum, ya, dari itu kami ciptakan dan dari itu juga kami akan kembalikan. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu warning
Ya, satu peringatan kepada kita selaku hambanya, ya, disuruh kita ngapain? Ya, jaga, pelihara, takut, ya, pada suatu hari di mana kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa? Di situ Allah katakan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Ya, pada hari itu ya semua manusia itu akan diapain? Dibalas ya sesuai dengan apa yang mereka apa? Mereka lakukan atau mereka kerjakan waktu hidup di dunia. Ya, situ artinya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seberapa lama kita hidup di dunia sejak balik di situ kita akan dihitung amal-amal kita dan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa? Ya, perbuatan yang sudah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Ya. Dan ingat pada hari itu wahum la yuzlamun. Ya. Mereka itu tidak ada satupun yang akan diapain? Dizolimin. Ya, enggak ada tuh. Allah akan berbuat zalim sedikit pun kepada seorang hambanya. Ya, tuh. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Kata Allah tuh. Ya, setiap nyawa atau setiap manusia itu ya tergantung kepada apanya? Amal atau perbuatan yang dia apain? Dia lakukan. Ya, tuh. Enggak ada amal orang kita yang akan dimintai pertanggungjawabannya, enggak ada. Ya, di situ setiap orang ya masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan ingat, tidak ada satu orang pun yang apa? Yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena disitulah yang namanya mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah, ya, pengadilan yang sangat adil, seadil-adilnya. Ya, tidak pernah akan pilih kasih, tidak akan pernah pandang bulu. Ya, siapapun yang namanya manusia pasti bakal diapain? Dihisab satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang selewat sedikit pun dari suatu kegiatan ataupun ya apa namanya aktivitas yang kita lakukan di dunia. Jangankan sehari, 1 jam aja nggak akan terlewat. Jangankan 1 jam, 1 menit aja tidak akan terlewat. Jangankan 1 menit, 1 detik aja tidak akan terlewati dengan yang namanya apa? Pengawasan atau apa? Tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, di sini ditafsirkan oleh pengalif atau pengarang kitab tafsir ini, Syekh Muhammad Ali As-Subuni, kata beliau, ai ihzaru yauman saturja'una fihi ila rabbikum. Ya, ihzaru artinya takutlah pada suatu hari saturja'una fihi ila rabbikum, kalian akan dikembalikan kepada Tuhan kalian atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada istilah kita tenang-tenang baik. Ya, udahlah kita nggak punya modal amal soleh, sok-sokan kita ngadep yang maha kuasa kita bilang aman. Ya, tuh yang aman di situ adalah ya di situ Allah sudah katakan, apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Ya, orang yang datang dengan hati yang tenang tuh berarti dia banyak modal. Ya, banyak amal-amal yang memang dia lakukan waktu dia hidup di dunia, artinya amal baik. Ya, punya bekal banyak. Buat apa? Buat dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada dia, ya, dia sudah ada bekal-bekal yang dia bawa. Ya, nah orang kalau gitu tuh baru apa itu? Qalbun salim. Dia datang dengan hati yang apa ya? Tenang, santuy, damai, ya.
Istilah kata nggak ada namanya galau, bingung, takut, khawatir, nggak ada. Ya, karena dia apa? Dia sudah merasakan tanda-tanda yang bakal dia dapetin, yaitu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Baik. Summa tuwaffa kullu nafsin hisabuha. Ya, maka akan dicukupkan setiap orang itu tentang hisabnya. Ya, jadi hisab yang Allah akan perhitungkan kepada semua manusia tanpa terkecuali itu, ya, tuh akan Allah cukupkan, nggak sedikit Allah kurangin. Ya, nggak ada bakal Allah curang, nggak ada Allah bakal zalim kepada seorang hambanya. Tuh, makanya di sini dikatakan wa antum la tuzlamun. Ya, kalian tidak bakal apa? Dizolimin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut dengan pengadilan atau mahkamah Allah. Ya, kalau mahkamah di dunia bisa orang hakim berbuat zalim kepada orang yang apa? Yang lemah. Ya, orang di dunia bisa membela yang apa ya? Yang bayar, bukan membela yang benar. Ya, tapi di mahkamah atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala nggak ada istilahnya bisa diapain, dibayar atau disogok. Ya, tuh. Lu salah pasti bakal gue kemplang bahasa Allahnya itu. Ya, lu benar gue beli apa? Surga insya Allah. Tuh, ya. Baik. Wa qad khatamat hadhil ayah al-karimah. Ya, ayat ini diakhiri ya bihadhil ayah dengan ayat yang ini al-jami'ah al-mani' ya, yaitu ayat yang paling sempurna ya di atas yang sempurna. Kalau ada istilah jami' mani berarti itu ayat benar-benar apa itu lengkap banget dah. Ya, kagak ada istilah keraguan lagi, nggak ada istilah tuh kurang sedikit pun kagak. Ya, namanya itu jami' mani, lengkap banget dah tuh. Ya, itu kenapa? Allati kanat akhiru ma nuzila minal Qur'an. Karena ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Tuh, jadi kan surat yang pertama, ayat pertama apa kemarin tuh? Ya, surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai ayat 5. Ya. Nah, ayat yang terakhir ini adalah apa itu? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Ya, summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat yang terakhir turun Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat apa? Malaikat Jibril alaihi salam. Ya, tuh. Kenapa? Wa binuzuliha in qata'al wahyu. Ya, setelah ayat ini turun, maka apa? Berhentilah wahyu itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada wahyu ataupun ayat yang berikutnya turun lagi. Ya, karena ini adalah ayat yang terakhir ya, itu. Wa fiha tazkirul ibad bidzalikal yaum al-asib asyadid ya. Dan pada ayat ini tazkirul ibad ya merupakan suatu apa? Tazkir ya, suatu teguran ataupun ingatan kepada ya al-ibad, kepada seorang hamba bizalikal yaum terhadap apa? Akan datangnya suatu hari al-asib asyadid. Al-asib asyadid artinya hari yang sangat-sangat menakutkan. Ya, nggak ada rasa yang paling sangat akan dirasakan takut oleh manusia saat kapan tuh? Saat mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita di dunia rasa takut pasti ada, wajar. Ya, tapi nanti di akhirat begitu kita akan dihadapkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, itu rasa takut yang kita rasakan melebihi rasa takut yang pernah kita alami di dunia dengan berbagai macam apa tuh? Ya, ancaman ataupun berbagai macam ya istilahnya itu ya apa namanya? Tudingan ya atau fitnahan. Ya, ini lebih ditakutin oleh siapa? Oleh manusia saat mereka akan dihadapkan kepada siapa? Kepada mahkamah atau pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Qala Ibnu Katsir
Ya, Ibnu Katsir berkata, hadhil ayat akhiru ma nuzila minal Qur'an al-azim. Ya, tuh. Kata Ibnu Katsir, ya, ayat ini adalah ayat yang terakhir diturunkan di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi ayat Al-Qur'an yang terakhir ini adalah surah Al-Baqarah ayat 281. Ya, tuh kata Ibnu Katsir. Kenapa? Wa qad 'ashan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha, ya, tis'a layalin. Ya, setelah ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selama 9 hari atau 9 malam. Ya, tuh. Selama 9 malam, setelah 9 malam, ya, turunnya ayat ini, intaqala ila rafiqil a'la. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh, ya. Padahal ayat banyak tuh, ya, yang menyebutkan tentang tanda-tanda akan kematian Nabi, ya, seperti dalam surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr itu artinya surah apa tuh? Idza jaa nasrullahi wal fath, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, tuh, idza jaa nasr, ya, asrullahi wal fath, ya, apabila datang pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, udah datang kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ra'aitan nas yadkhuluna nas, itu orang-orang atau manusia itu apa? Berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Ya. Nah, ini saat Allah menurunkan surah An-Nasr kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu apa? Girang. Ya, sahabat bergembira. Ya, artinya dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin banyak peminatnya, ya, semakin banyak pemeluknya, ya. Itu para sahabat saking girangnya tuh mereka, subhanallah, nggak bisa dibendung rasa kegembiraan karena turunnya ayat ini nih, ya. Tapi ada salah seorang sahabat yang bukannya digirang, justru dia menangis, ya, dengan turunnya surah An-Nasr ini. Siapa itu? Abdullah ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, dia merenung, dia menangis, ya. Tuh, sehingga sahabat-sahabat yang lain merasa bingung, "Fima yabkika ya bin Abbas?" Ya, apa atau gerangan apa yang menyebabkan kamu menangis ya bin Abbas? Wahai Abdullah bin Abbas, ya, bukankah kita harus bergembira? Bukankah kita harus senang dengan turunnya surah An-Nasr ini? Allah memberikan kabar kepada Nabi dan buat kita selaku pengikutnya, kalau dakwah yang dilaksanakan itu, ya, sudah banyak diminatin dan banyak pengikut-pengikut yang ikut masuk ke dalam agama Islam. Ya, Ibnu Abbas mendengar kata dari sebagian sahabat yang lain. Ibnu Abbas berkata kepada mereka, ya, kata Ibnu Abbas, wahai para sahabatku, tidakkah engkau paham atau mengerti, ya, ketika Allah sudah menurunkan ayat ini, ya, berarti tugas Nabi Muhammad sudah selesai. Ya, kalau tugas Nabi Muhammad sudah selesai, berarti nggak berapa lama lagi Nabi bakal diapain? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejak itu baru sahabat-sahabat yang lain tuh menangis, ya, tak terbendung air mata yang begitu deras keluar dari para mata sahabat-sahabatnya, ya, yang mengatakan dari Abdullah bin Abbas, kalau tugas Nabi Muhammad sudah selesai berarti Muhammad akan apa? Berpindah atau dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar apa yang menjadi penafsiran dari Abdullah ibnu Abbas. Selang 8 bulan setelah ayat ini turun, ya, An-Nasr, Nabi menderita sakit. Nah, ini yang terakhir turun. Nabi sakitnya itu sakitnya cuma sakit perut, Pak. Ya. Dalam riwayat mengatakan Nabi nggak pernah sakit seumur hidup. Ya, sakit cuma sekali. Begitu sakit langsung meninggal. Ya, dan sakitnya pun nggak parah. Sakit apa itu? Sakit perut. Ya. Nah, sekarang kita bilang kan, loh, kok Nabi nggak pernah sakit? Ya, sekarang orang namanya penyakit itu kan apa? Pengampunan dosa. Ya, Nabi dosanya ada nggak? Agak ada, ya.
Dosa apaan yang mau diampunin? Ya, Nabi udah maksum, udah nggak punya dosa, tapi masih ngapain? Beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan Nabi bilang, ya, ketika Nabi sedang menjenguk salah seorang sahabat yang sakit, Nabi bilang tahur, tahur, tahur. Ya, bersih, bersih, bersih. Ya, sahabat bingung, ya Rasulullah. Ya, aku mendengar tadi saat engkau bersama kami menjenguk salah seorang sahabat kita yang sakit, engkau mengatakan tahur, tahur, tahur. Ya, bersih, bersih. Apa maksudnya ya Rasul? Maksudnya adalah orang yang diuji dengan penyakit dengan sabar, ketika itu berarti seorang itu sedang diapain? Diampunin atau dibersihin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wajar aja kalau riwayat mengatakan Nabi Muhammad nggak pernah sakit, ya, nggak punya dosa. Ya, dosa yang mana yang bakal diampunin? Ya, makanya wajar. Nah, kalau kita sering sakit, ya mohon maaf berarti kita banyak apa ya? Banyak dosa. Alhamdulillah masih kita dikasih teguran berupa penyakit. Akhirnya kita bisa apa? Bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini ayat inilah yang merupakan ayat yang terakhir yang Allah turunkan. Betul, setelah 9 hari ayat ini turun, Rasulullah ya sakit sebentar langsung apa? Meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuh. Nah, selesailah tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281, ya. Sekarang kita akan membahas tentang al-balaghah, ya, keindahan bahasa yang ada di dalam ayat yang sudah kita baca ini, ya. Tuh. Yang pertama, innamal bai'u mislur riba. Ya, innamal bai'u mislu ar-riba. Ya, sesungguhnya jual beli itu hukumnya sama dengan riba. Kan ayatnya begitu tuh. Ya. Nah, di sini menurut para ulama ahli lughah, ya, khususnya dalam ilmu balaghah, ya, di sini dikatakan fihi tashbihun. Ya, ada bentuk kata atau kalimat yang di apa serupakan, ya tuh. Nah, ada namanya yusamma at-tashbih al-maqlub, ya tuh, perumpamaan yang apa tuh, yang dibalik, ya. Nah, dalam ilmu lughah, ya pembahasan ilmu balaghah, wa huwa a'la maratib at-tashbih. Ya, dalam pembahasan tasbih, ya, tasbih maklub ini adalah apa? Kedudukan tasbih yang paling tinggi. A'lal maratib. Ya, dalam penggunaan apa? Ya, persamaannya itu. Kenapa? Haitsu yaj'alal musyabbah makanul musyabbah bihi. Ya, karena yang namanya musyabbah di sini apa? Menempati tempat al-musyabbah bihi. Ya, ada ya yang diserupakan dan ada yang menyerupakan. Ya, sini contohnya qaul syair. Kana dia usyams ghurratu Ja'far. Ya. Tuh. Kana dia usyam, cahaya matahari itu ghurratu Ja'far. Ghurrah Ja'far itu artinya apa ya? Ya, keluar dari apa? Dari jidatnya Ja'far. Ibarat ada orang botak kan, ya, orang botak dibilang, "Gue silu ngelihat lu." Ya, diibaratkan tuh, ya. Hah? Enteleng gitu ya. Profesor itu. Ya, seakan-akan orang yang botak itu disamain dengan apa? Matahari. Ya, keluar sinar seperti matahari. Ya, padahal wal aslu fil ayah, ya, tuh ayat yang sebenarnya pada dasarnya itu apa? Ar-riba mislul bai'. Ya, jadi asal ayat ini bunyi apa? Ar-riba mislul bai'. Tapi di sini apa kata Allah? Al-bai' mislul riba. Berarti kan diapain? Dibalik, ya. Yang aslinya adalah ar-riba mislul bai', tapi Allah gunakan al-bai' mislul riba.
Nah, coba kalau benar digunain Pak dengan ya kalimat yang asal ya, ar-riba mislul bai ya, tuh ini jadi repot ya. Berarti apa yang dikatakan oleh orang-orang ya orang-orang apa namanya itu Yahudi dulu, orang jahiliyah itu benar. Ya, kalau yang namanya jual beli itu emang sama sama riba. Ya, makanya dibalik menggunakan tasbih maklub. Ya, Allah jadikan apa? Innamal bai'u mislul riba, bukan innamal riba mislul bai'. Tuh. Ya. Jadi kita harus paham, Pak. Ini makanya menggunakan yang namanya ilmu balaghah. Pembahasannya apa? Tentang tasbih. Ya, tasbih yang digunakan tasbihnya tasbih maklub. Kenapa? Karena musyabbahnya ini menempati kedudukan tempat musyabbah bihi. Ya, artinya yang diserupakannya itu adalah matahari. Ya, bukan jidatnya. Emang ada jidat orang keluar cahaya seperti matahari? Kan nggak ada. Ya, itu. Nah, ini makanya dalam bahasan tasbih di sini namakan tasbih maklub artinya tasbih yang di apa? Yang dibalik kedudukannya. Karena asalnya innamal riba mislul bai. Tapi Allah katakan sini apa? Innamal bai'u mislul riba. Ya, itu. Baik. Walakinnahu balagha min i'tiqadihim. Ya, akan tetapi ya sampai kepada keyakinan mereka fi hal riba ya bahwasanya riba itu hukumnya apa? Halal menurut orang-orang jahiliyah ketika itu. Anja'aluhu aslan biqiyasin alaihi fasyabahu bihil bai' ya itu mereka kiaskan kalau apa riba ini adalah merupakan seperti jual beli bukan jual beli seperti riba ya ini yang dipahami oleh siapa oleh orang-orang jahiliyah makanya dalam uslub bahasa Arab ilmu balaghah menggunakan tasbihnya namanya tasbih maqlub ya itu perumpamaan yang dibalik ya itu dari asalnya adalah apa innamal riba mislu al bai ya itu asalnya tapi dibalik menjadi innamal apa bai'u mislu riba bukan innamal ya riba mislu al bai ya ingat tuh baik itu yang pertama yang kedua wa ahallallahu al bai'a wa harrama riba ya dan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli ya dan mengharamkan riba ya artinya kalau jual beli hukumnya apa ya halal ya boleh ya tapi kalau namanya riba apa ya haram ya nggak boleh riba ya kita campur jual beli ada ribanya boleh nggak boleh sama ya kaidah fikih mengatakan idza jtama al halal wal haram ghulibatil haram ya apabila kita campur aduk antara yang halal dengan yang haram yang menang yang haram ya yang halal pasti kalah ya kalah Pak kenapa setannya lebih banyak pengikutnya lebih banyak pendukungnya lebih banyak Pak ya di mana-mana yang namanya konser banyak peminatnya gak banyak ya konser apapun pasti minatnya banyak ya jangankan gratis bayar aja pada ngapain bela-belain ya tapi kalau namanya majelis taklim majelis zikir ya perhitungan padahal gratis tuh ya emang benar ya yang namanya kebaikan itu nggak gampang ya tapi yang namanya kemunkaran itu gampang kenapa banyak pengikutnya banyak yang memancing kita biar kita bisa tertarik ya banyak yang merangsang kita biar kita menjadi terangsang untuk kita bisa hadir meskipun itu sifatnya adalah suatu apa kemaksiatan ya itu baik baina lafzu ahalla wa harrama tibakun ya tuh nah antara kata atau kalimat ahalla dan harama ya itu dalam ilmu balaghah ada namanya tibaq apa itu tibaq
adanya keselarasan antara kata halal dan haram. Berarti halal lawannya haram. Ya, itu. Enggak ada yang namanya halal lawannya makruh, enggak ada. Ya. Halal, nih apa hukumnya? Makruh enggak ada. Ya, kalau halal pasti lawannya haram, haram lawannya halal. Ya, nah ini dalam ilmu bahasa namanya tibakun. Apa itu tibak? Artinya ada kesesuaian, ya, kecocokan, ya. Adanya apa? Klop antara kata halal dan haram. Karena lawan katanya. Begitu juga ada kata yamhaku dan yurbi. Ya, itu di ayat yang sudah kita baca kemarin. Yamhaku artinya menghapus dengan sehabis-habisnya, ya. Yurbi artinya apa? Ya, beruntung atau bertambah. Tuh. Ya, ini lawan kata. Namanya apa? Keserasian di dalam penggunaan dua kata, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kafaratun asimun. Ya, tuh. Nah, kalimat kafaratun asim, kekafiran yang dilakukan serta perbuatan dosa yang dilakukan secara terus menerus. Ya, nah dalam ilmu balaghah ini sighahnya, ya, artinya sighahnya itu arti sighah adalah apa? Ya, bentuk kata. Ya, itu berasal dari sighahnya apa? Ya, fa'al dan apa? Fa'il. Ya, lil mubalaghah. Ya, nah ini fungsinya untuk apa? Lil mubalaghah. Artinya untuk apa? Memperkuat, ya, atau mempertegas, ya. Faqauluhu kaffarun asim, ya, kalimat kafar, ya, kekufuran yang menyebabkan dosa, ai azimul kufri syadidul ismi. Ya, artinya kekafiran yang sangat besar dan dosa yang sangat besar pula. Ya, kafarun asimun. Ya, itu artinya benar-benar kafir dan benar-benar dosa. Ya, bukan kafir main-mainan dan juga bukan dosa yang kecil-kecilan. Ya, tapi benar-benar kafir dan juga benar-benar mendatangkan dosa. Apa itu? Riba. Jangan dianggap suatu yang apa itu? Sepele atau anggap suatu yang gampang atau biasa. Nggak bisa, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, fa'zanu biharbin. Ya, fa'zanu biharbin. Nah, kata kalimat fa'zanu biharbin artinya, ya, mengizinkan perang. Maksudnya apa? Di sini ada at-tankir. Ya, at-tankir litahwili. Ya, tankir itu artinya bentuk nakirah. Ya, dalam bahasa Arab ada namanya ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah artinya yang dikenal, nakirah yang enggak dikenal. Ya, itu. Nah, dalam hal ini, ya, nakirahnya bentuknya tujuannya apa? Litahwil. Ya, untuk mengapa itu? Menyudutkan. Ya, tahwil atau menyudutkan ai binau'in minal harbin azim, ya, yaitu suatu bentuk peperangan yang sangat besar, la yuqadiru qadruhu, dia tidak akan mampu untuk melawannya, ya, kain min indillahi, ya, apabila peperangan nanti yang akan apa? Berhadapan dengan Allah. Ya, memang enggak ada, Pak. Manusia sehebat apapun, jangan melawan Allah, melawan tentaranya Allah aja kalah, ya, apalagi melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pasukan Abraha, ya, yang menggunakan binatang yang paling besar, ya, gajah, kalah dengan burung yang kecil, burung ababil, ya kan? Tuh, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus apa tuh? Wa arsala alaihim tayran ababil. Tuh, ya, kami utus kepada mereka itu tayran, burung ababil. Ya. Tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu membawa senjata, ya, batu kerikil yang diambil dari mana tuh?
dari api neraka, ya tuh, sehingga dilemparkan kepada tentara yang pakai gajah tidur, ya tuh, akhirnya tuh gajah diibaratkan seperti apa, ya, faja'alahum ka'asfim ma'kul, tuh, ya, dengan batu kerikil yang dilemparkan oleh burung ababil, binatang sebesar gajah tuh sampai seperti daun yang habis dimakan ame ulet, ya, itu baru tentaranya Allah, ya, belum melawan Allah, ya, tuh baru tentaranya yang Allah kirim, dan itu belum seberapa, baru burungnya doang, ya, belum nyamuknya, ya, tuh belum ularnya, ular Nabi Allah siapa tuh yang ya, kasih mukjizat besar, Nabi Musa, ya kan, itu luar biasa, nggak bakalan dah, ya. Nah ini kalau kamu berani perang melawan Allah, nggak akan mampu mengalahkan perang melawan Allah. Kenapa? Karena perang itu terlalu besar untuk kamu hadapi, ya. Tuh, baik. Kemudian yang kelima, ya, la tazlimuna wa la tuzlamun, ya, kalian tidak akan mampu berbuat zalim dan kalian juga tidak akan apa, dizolimi. Fihi minal muhsinati al badi'iyah, ya, ini adalah merupakan bentuk keindahan dalam ilmu bahasa Arab, dalam hal ini balaghah, ma yusamma al jinas an naqis, ya, al jinas an naqis itu artinya apa, ya, bentuk yang berkurang, ya, bentuk kata yang berkurang. Kenapa? Likhtilafis syakli, ya, karena syakalnya itu berbeda, hurufnya sama, ya, hurufnya sama, ada ta, ada za, ada lam, ada mim, ada waw, ada nun, tapi yang berbeda apanya, harokatnya, yang satu mabni, ya, yang satu marfu, yang kedua mabni lil majhul, yang pertama aktif, yang kedua pasif, ya, itu makanya apa namanya al jinas an naqis likhtilafi asyakal, karena adanya perbedaan harokat yang terjadi dalam satu kata atau kalimat yang sama memiliki hurufnya, ya. Yang keenam, yang terakhir, wattaqu yauman, ya, wattaqu yauman, dan takutlah, ya, kalian kepada suatu hari, at-tankir litabkhim wat tahwil, ini merupakan tankir, bentuk nakirah yang tujuannya adalah apa, memberikan rasa takut yang sangat, ya, memberikan rasa takut yang begitu apa, dahsyat akan datangnya suatu hari di mana nanti kita semua akan diapain, dihadapkan di mahkamah Allah, di pengadilan Allah, yang kita semua akan apa, dimintai pertanggungjawaban terhadap kehidupan yang sudah kita jalani berapa lama sejak kita balik kita jalani itu, ya. Nah, Bapak sekalian, selesailah sudah pembahasan tentang ilmu balaghah yang ada di dalam beberapa ayat yang sudah kita baca, ya. Nanti insya Allah di malam Sabtu yang akan datang kita akan lanjutkan, tinggal sedikit lagi, yaitu pembahasan tentang al-fawaid, ya, tentang faidah-faidah yang bisa diambil dari beberapa ayat yang sudah kita baca, yaitu dari ayat 271, 75 sampai dengan 281. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat panjang umur sehingga kita bisa untuk menggali ilmu dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Silakan.